Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Nusantara, yang mana semestinya kita tahu bahwa banyak teori yang menerangkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara dari pedagang-pedagang dari Timur Tengah, Gujarat, dan sebagainya. Maka dari itu, mari anak-anakku sekalian kita bahas satu persatu. Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Banyak sekali teori yang menjelaskan masuknya Islam di Nusantara. Menurut hasil seminar masuknya Islam di Nusantara pada 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan, yang dihadiri sejumlah budayawan, kemudian tokoh agama Islam dan lainnya, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara pertama kali pada abad pertama atau kira-kira abad 8 Masehi. Islam masuk ke Nusantara itu melalui dua jalur. Yang pertama itu jalur utara dengan rute Arab, Makkah, Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka hingga Nusantara. Jalur yang kedua yaitu jalur selatan dengan rute dari Arab, Makkah dan Madinah, kemudian Yaman, Gujarat, Sri Lanka hingga di Nusantara. Daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara, kemudian menyebar ke berbagai pelosok Nusantara, yaitu ke wilayah Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan pulau-pulau yang lainnya. Ada beberapa faktor dari pendorong besarnya Islam di Nusantara. Yang pertama, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah, khususnya para ulama, untuk berdakwah, menyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang kedua, adanya kesungguhan hati, keuletan para juru dakwah, sehingga dapat menarik hati para orang-orang pribumi. Dan yang ketiga itu ada persyaratan untuk masuk Islam sangat mudah. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, orang bisa sudah masuk Islam. Dan yang keempat, ajaran persamaan hak dalam Islam, tidak ada sistem kasta dan diskriminasi, sehingga rakyat sangat tertarik dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam tersebut. Karena bagaimanapun di agama sebelumnya atau agama yang lain itu sistem kasta, diskriminasi itu masih ada. Kemudian yang kelima, raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Nusantara ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah khususnya terhadap rakyat mereka. Kemudian strategi dakwah Islam di Nusantara. Perlu kita ketahui ada beberapa strategi, ada yang menerangkan 7, ada yang menerangkan 5. Dan saya di sini akan menjelaskan 5 strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, yang sangat relevan adalah perdagangan. Pedagang muslim ini banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara, dan tak jarang mengundang para ulama dan mubaliknya, sehingga strategi ini strategi yang pertama kali masuknya Islam di Nusantara. Kemudian setelah para pedagang-pedagang itu bermukim, selanjutnya pedagang-pedagang tersebut melakukan pernikahan. Banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi muslimah
terlebih dahulu, sehingga strategi pernikahan ini juga masuk dalam strategi yang baik dakwah Islam di Nusantara. Selanjutnya setelah pernikahan ada pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan, dilakukan di pesantren-pesantren, kemudian di masjid, surau, langgar atau musola. Di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para masyarakat atau santri. Dan tidak ketinggalan ada lagi strategi dakwah Islam di Nusantara yang mana juga diterima oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu melalui kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit yang digunakan sebagai media atau strategi pengembangan dakwah Islam. Yang mana strategi-strategi ini, kesenian ini sering digunakan atau kita patokan terhadap Wali Songo, yang mana Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan akulturasi budaya-budaya yang ada dalam masyarakat pada waktu itu. Dan yang kelima, tidak kalah pentingnya, yaitu dengan cara pengobatan. Pengobatan dijadikan strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Nusantara. Hal ini tidak hanya dilakukan kepada masyarakat pedesaan, tapi juga kepada para raja dan keluarganya. Beberapa raja dan keluarganya pun masuk Islam setelah diobati oleh para ulama. Itu berbagai strategi dakwah Islam masuk di Nusantara. Kemudian perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama di Sumatera. Para mubalih Islam pada waktu itu tidak hanya berdakwah terhadap para penduduk biasa, tetapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Ketika raja-raja tersebut masuk Islam, maka rakyatnya pun banyak yang mengikuti jejak rajanya, yaitu masuk Islam. Dari proses inilah berawal dari berdirinya kerajaan Islam yang pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri tahun 1261 Masehi di pesisir timur laut Aceh Lok Sumaweh atau Aceh bagian utara. Rajanya bernama Marasilu bergelar Sultan Al-Malikus Saleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Samudra Pasai semakin berkembang hingga dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaannya. Kemudian tidak hanya di Sumatera, perkembangan Islam juga masuk di tanah Jawa. Untuk masa-masa selanjutnya, pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalih yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo ini ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan juga Sunan Muria. Tidak hanya di Sumatera dan Jawa, Islam juga berkembang di daerah Sulawesi. Tentunya ketika kita lihat sejarah bahwasanya berdirinya kerajaan Gorontalo, Bone, Wajo, dan Sopang itu menandakan bahwa Sulawesi juga dimasuki oleh agama Islam dan Islam berkembang di daerah Sulawesi. Kemudian tidak hanya Sulawesi, juga Kalimantan dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan Banjar. Kemudian ada juga kerajaan Daha. Ini menunjukkan bahwasanya yang di Kalimantan pun tidak luput dari penyebaran agama Islam.
Setelah Kalimantan, geser lagi ke utara dan sebelah timurnya ada Maluku. Di Maluku kita kenal dengan kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Raja Bacan, yang mana semuanya kerajaan itu adalah kerajaan Islam, sehingga di Maluku bagian utara dan sekitarnya pun tidak luput dari perkembangan masuknya Islam Nusantara. Tidak hanya pada waktu itu saja sebelum kemerdekaan, di dalam perkembangan Islam mempunyai adanya peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Yang pertama adalah peran dari lembaga yang kita tahu ada gerakan-gerakan Putih Utomo, gerakan-gerakan Nahdlatul Ulama, gerakan-gerakan organisasi Muhammadiyah, yang mana pada waktu itu menunjukkan sebuah organisasi Islam dan dalam perkembangannya itu juga menyebarkan agama-agama Islam. Ini ada beberapa peran lembaga. Yang pertama itu peran lembaga Nahdlatul Ulama. Peran Nahdlatul Ulama sangat terasa ketika adanya sebuah ucapan dari tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari keimanan. Sehingga pada waktu itu terjadilah resolusi jihad yang sangat luar biasa untuk mengusir para penjajah-penjajah dari Amerika Sekutu dan sebagainya. Hikmah atau manfaat perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, jiwa dan semangat melakukan dakwah dengan kehadiran pedagang Islam dari luar yang telah menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara memberikan inspirasi baru terbentuknya sebuah nuansa damai bagi perkembangan agama yang sudah ada di Nusantara. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dalam tatanan kehidupan menjadi baik pula. Yang kedua, para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. Dakwah dilakukan dengan lisan dan tulisan. Hasil karya para ulama berupa kitab kuning dan buku literasi sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Yang ketiga, pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan, kesuksesan berliterasi dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Yang keempat, keterampilan dalam memperkaya khasanah bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah bersahabat dengan kultur masyarakat. Yang kelima, kearifan para ulama dan memodifikasi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat membentuk corak Islam yang hadir dengan keramahan dan bijaksanaan serta membiasakan masyarakat Islam bersikap toleran, arif dan damai. Yang keenam, menelisik kultur dan budaya kehormatan para pendahulu dengan memanfaatkan peninggalan sejarah baik berupa karya seni adat istiadat, makam, masjid maupun peninggalan lainnya yang dijadikan pembelajaran untuk memberikan penghormatan pada pendahulu. Yang ketujuh, karisma ulama atau ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar dalam berperilaku telah dipraktekkan dengan penuh keteladanan. Yang ke-8, kekhasan dalam kehidupan masyarakat membentuk karakter guyup rukun, bergotong royong, mengokohkan sikap tetap bersatu, rukun dan bersama-sama mempertahankan negara kesatuan dari ancaman dan rongrongan luar dan dari dalam negeri. Yang ke-9, sadar menjalani kehidupan dalam sejarah berbangsa telah terbentuk jadi diri nasionalisme bahwa perjalanan berbangsa memerlukan pemikiran dan peneladanan orang-orang yang beriman
terutama keteladanan dan perjuangan untuk dipraktekkan oleh generasi penerus dalam menentukan masa depan bangsa. Anak-anakku, terima kasih pada kesempatan kali ini kita tadi telah membahas tentang sejarah perkembangan Islam. Maka dari itu semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.